Sip. Selamat datang kembali di acara Ekonomi Kreatif Kabupaten Purwakarta bersama dari konsultan desa ya, Pak ya, pendamping desa. Dan terima kasih banyak buat narasumber kita. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama ekonomi kreatif di Komite Ekonomi Kreatif, karena ada beberapa agenda yang kemudian kita akan kerjasamakan yang nanti bisa kemudian menumbuh kembangkan informasi sampai dengan desa, dari pemerintahan top down sampai ke masyarakat yang ada di desa. Dan harapannya media yang kemudian kita gunakan bisa tumbuh besar sehingga bisa benar-benar memiliki rating yang bagus gitu ya, didukung dengan para potensi SDM yang sangat luar biasa di Kabupaten Purwakarta, untuk kemudian kita berikan fasilitasi dalam media broadcasting dalam bentuk YouTube channel kita di PCH, Purwakarta Creative Hub Kabupaten Purwakarta. Karena beberapa kabupaten kota, sebagai informasi juga Pak, bahwa sekarang sudah kemudian mulai menggeliat karena ada instruksi dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang dimana seluruh kabupaten kota di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, sekarang sedang bergegas dan juga sangat luar biasa pergerakannya di masing-masing kabupaten kota. Untuk PCH, Purwakarta Creative Hub, yang dimana beberapa kabupaten kota sekarang sudah sangat menggeliat sekali untuk membuat beberapa konten kreatif, dari mulai aplikasi, development game, kemudian kuliner, fashion, dan juga literasi, informasi digital, fotografi, videografi, dan beberapa dari 17 subsektor yang kemudian dipecah oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dulu kita kenal Barekraf ya, Badan Ekonomi Kreatif, sekarang melebur menjadi di Kementerian Ekonomi Kreatif dan turun ke provinsi juga Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan beberapa programnya bergayung bersambut di kabupaten kota, sehingga dibentuk beberapa kabupaten kota membuat komite ekonomi kreatif, membuat forum ekonomi kreatif, dan beberapa kegiatan lainnya yang memiliki korelasi dengan ekonomi kreatif. Nah, salah satunya di Purwakarta, yaitu dengan media PCH, Purwakarta Creative Hub ini, yang akan kemudian menggagas bagaimana beberapa program yang dimana kita akan menyampaikan dan juga menggali potensi SDM, para pelaku ekonomi kreatif, dan informasi yang ada di desa. Dan kemudian ada kelompok informasi masyarakat yang kemudian kita kenal dengan KIM ya, dan di bawah Forum Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat, binaannya Diskominfo, dan juga menyelaraskan dengan para pendamping desa. Nah, itu ada apa saja sih di desa yang kemudian kita bisa share, karena mau bagaimanapun juga pertumbuhan ekonomi PDB sebuah kabupaten kota itu ditopang oleh desa. Nah, bagaimana kemudian sebagai pendamping desa dan juga pelaku ekonomi kreatif menumbuh kembangkan ekonomi di desa agar bisa tumbuh lebih besar, lebih pesat, seperti yang ada di beberapa kabupaten kota di luar sana gitu, yang kemudian sampai ada informasi kepala desa tidak menerima lagi bantuan keuangan anggaran dari Kemendes gitu ya, dari DPMD mungkin ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, karena per bulannya income desanya itu sudah sangat luar biasa gitu ya, sampai 1 bulan digaji kepala desa 10 juta lebih gitu ya, yang dimana hasil dari kreativitas di masyarakat desa yang kemudian ditunjang dengan teknologi mungkin ya, sehingga menjadi viral dari sisi pariwisata, kuliner, dan beberapa hal lainnya. Nah, potensi-potensi itu perlu kita gali di Kabupaten Purwakarta. Sejauh apa sih kemudian kita bisa memiliki peran yang seperti itu, dan sekarang kita sudah kedatangan tamu nih sangat luar biasa di tengah kesibukannya. Boleh sambil kemudian memperkenalkan diri dulu Pak, namanya siapa, dari mana, sibukannya apa, dan juga
konsen di bidang apa, terus nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, dan juga kita ditemani dengan salah satu rekan kita dari pengurus Kim ya. Nah, nanti dengan Pak siapa kita kenalkan dulu, karena teman-teman PCH mungkin sebagian ada yang sudah tahu, sebagian ada yang belum. Kita biar kemudian saling mengenal terlebih dahulu, saling sapa. Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh di samping kanan saya dulu. Dengan Pak siapa? Silakan, mangga Pak. Terima kasih Pak Feby. Siap. Nama saya Arif. Kalau lengkapnya mungkin Arif Syarif Hidayatullah. Kebetulan tadi Pak Feby ngobrol-ngobrol tentang ekonomi kreatif gitu ya. Ya. Dan sangat ditunjang dengan perekonomian yang ada di desa. Nah, keseharian saya berkecimpung di dunia perdesaan. Ya, kebetulan di program P3MD namanya, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Saya posisi di P3MD ini sebagai koordinator tenaga ahli di Kabupaten Purwakarta. Kalau secara struktur tenaga ahli itu ada 6. Ya. Ada 6 tenaga ahli. Yang pertama ada tenaga ahli teknologi tepat guna. Ya, mungkin itu nanti kedepannya lebih ke arah teknologi, kemudian informasi, termasuk di dalamnya ada digitalisasi gitu. Itu ada TA teknologi tepat guna. Oke, keren ya Pak ya. Bulusi nanti bisa diajak ke sini Bulusi. Harus ya. Ya. Teknologi tepat guna. Nah, kemudian tadi ke ekrafnya ada bidangnya di kita. Apa itu Pak? Ada tenaga ahli PED namanya. PED ya? PED. PED itu apa Pak? PED itu pemberdayaan ekonomi desa. Oke. Nah, itu namanya Pak Ara. Nah, beliau sangat concern di sisi ekonomi karena di desa itu ada yang namanya BUMDes, Yes, BUMDes. atau BUMDesa. Nah, BUMDesa itu yang menjadi salah satu lembaga keuangan, yang menjadi salah satu lembaga untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa. Itu BUMDes. Karena di Kabupaten Purwakarta alhamdulillah sudah terbentuk semuanya di 183 desa dan ada 183 BUMDes yang sudah terbentuk. Kemudian ada juga yang namanya tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa, tenaga ahli PMD disingkatnya. Itu ada Pak Haji Khairul Tamam. Nah, ini beliau tentang memberdayakan masyarakat desa supaya lebih aktif, supaya lebih kreatif, dan supaya lebih berdaya. Ada lagi tenaga ahli infrastruktur desa, namanya Pak Andi Fardiansah. Nah, beliau concern di sisi infrastruktur untuk lebih infrastruktur di desa menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Ada juga tenaga ahli perencanaan partisipatif. Nah, ini tenaga ahli perencanaan partisipatif namanya Pak Riyana Afriyadi. Beliau khusus menangani tentang perencanaan pembangunan di desa, seperti musyawarah desa terkait dengan RKPDes, RPJMDes, dan APBDes. Nah, tenaga ahli tersebut dibantu dengan teman-teman kita yang ada di kecamatan yang namanya pendamping desa atau disingkatkan dengan PDP. Ya, pendamping desa pemberdayaan. Itu di tenaga ahli perencanaan partisipatif. Enggak. Di kabupaten ada 6 TA. Nah, ke-6-nya itu dibantu sama teman-teman yang ada di tingkat kecamatan. Nah, namanya pendamping desa pemberdayaan. Ya, yang ke-6 itu tadi TA apa Pak? Nah, yang tadi pertama TA PMD. Kemudian yang kedua TA PED. Ya. Kemudian yang ketiga TA pemberdayaan masyarakat desa. PMD itu. Kemudian infrastruktur desa. Kemudian ada tenaga ahli perencanaan partisipatif. Satu lagi belum ya? Belum. Oke. Satu lagi tenaga ahli pelayanan sosial dasar. Saya sendiri itu. Belum disebut. Saya sendiri tenaga ahli pelayanan sosial dasar. Sosial dasar jadi, ya. Pelayanan sosial dasar ini lebih ke arah pendidikan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Nah, sekarang kan sedang pandemi corona, mungkin saya lebih dikonsentrasikan di pencegahan COVID-19 gitu ya. Betul. Strategi apa nih Pak yang kemudian dibuat
untuk kemudian mencegah COVID di desa? Oke. Atau ada kaitannya juga dengan program-program pemerintah atau ada stimulus langsung dari desa? Nah, gini, kalau tentang perencanaan atau tentang pencegahan COVID-19, kita sudah mendorong ya SE Kementerian Desa untuk desa-desa melakukan penanganan pencegahan COVID, ya, seperti dana desa yang dialokasikan untuk pencegahan COVID, kemudian dana desa dialokasikan untuk penggunaan 500 miliar masker ya, 500 miliar masker. 500 miliar maksudnya Setengah gimana Pak? se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. Ya. Se-Indonesia Di bawah Kemendes ya? Ya, Ah, ya. Kemendes, nah, itu ya. Nah, itu mengawal supaya pelaksanaan pencegahan COVID itu bisa terlaksana dengan baik. Yes, betul. Ya. Nah, itu ke-6 TA yang tadi yang saya sebutkan, ada TA PSD, ada TA PMD, Betul. kemudian ada TA TTG, kemudian ada TA ID, dan terakhir TA PP ya, Ya, perencanaan partisipatif. Itu dibantu dengan rekan-rekan kita yang ada di kecamatan, namanya pendamping desa pemberdayaan Oke. atau sering disingkat dengan PDP. PDP. Ya. Dan juga PDTI. Apa itu? Nah, kalau PDTI itu singkatan dari pendamping desa teknik infrastruktur. Oh, khusus ini Bapak ya? Ya, ada yang bidang pemberdayaan, ada Oke. yang bidang infrastruktur di tingkat kecamatan. Oh, Nah, itu tuh 2 yang ada di masing-masing kecamatan ya? ya, ada yang satu kecamatannya itu 2 orang, PDP dan PDTI, ada Ya. yang 3 orang. Betul. 3 orang itu PDP-nya 2, kemudian PDTI-nya 1, Satu, tergantung dari jumlah desa yang didampinginya. Betul, di combine. Ya, Ah, gitu betul. ya. Nah, selain itu teman-teman di tingkat kecamatan dibantu pula dengan PLD. PLD itu apa? Nah, PLD itu pendamping lokal desa. Oke. Ya, lokusnya di tingkat desa. Nah, kalau dari sisi kuota itu 1 PLD itu membawahi 4 desa. 4 desa. Ya, 1 PLD membawahi 4 desa. Sudah berapa persen Pak di Purwakarta mengenai tentang PLD? Udah tercapai 100%, 1 PLD 4 desa? Kalau Atau masih banyak yang kosong? Nah, itu masih banyak yang kosong ya. Nah, berapa Kita, banyak kosongannya? Menurut data terakhir ini ada 44 ya, 44 PLD yang dibutuhkan itu 53. Oh, ya. Jadi masih banyak yang kosong, sekitar 9 orang untuk pendamping lokal desa. Setidaknya udah tercapai 50% apa ya? Ya. Oke. Nah, mengenai tentang kesehatan dan pendidikan sangat menarik ya Pak ya. Nanti kita akan ngobrol karena beberapa ekonomi kreatif itu ada di sisi tersebut. Nah, oke, kita akan coba kenalkan dulu rekan kita ini salah satu penggiat kelompok informasi masyarakat dan juga sebagai salah seorang PLD mungkin Pak ya, pendamping lokus desa ya, PLD Lokal desa. PLD dan PLD-nya di mana mungkin dengan Pak Deden ya, mungkin boleh sambil kenalan Pak, mic-nya boleh sambil digeser. Baiklah, kenalkan saya Deden Al-Huda. Ini kebetulan saya juga penggiat desa yang mana saya masuk ke dalam kepengurusan FKKIM Kim ya Pak ya? ya, Oke. bagian bidang promosi potensi, kaitannya dengan potensi kreasi dan banyak hal yang memang di kalangan masyarakat banyak yang tidak mengerti dan tidak mengetahui dengan adanya program-program pemerintah. Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu dengan koordinator dari TA di kabupaten. Nah, barangkali nanti saya juga akan banyak bertanya tentang kaitannya tentang pelayanan dasar itu. Oke, Terkait boleh. mengenai Sudah ada pertanyaannya Pak? Insya Allah ada banyak sekali. Terkait Nanti kita masalah sambil tentang, discuss ya. penanganan dan pencegahan stunting. Kebetulan Apa itu? Penanganan dan pencegahan stunting. stunting itu apa Pak? Stunting itu semacam apa namanya? Nanti juga saya akan tanya sama. Kebetulan saya juga di sini kan hanya FKKIM gitu. Oh iya, siap. Kaitannya dengan FKKIM di bidang apa Pak? Apa? Di bidang promosi potensi. Oh, promosi dan Potensi. potensi ya. Oke, sip, mantap. Udah berapa banyak potensi sih Pak yang ada di KIM Pak? Yang ada di desa. Bapak di lokusnya di desa mana? Saya lokusnya di Pleret. Oh, desa. Oh, Kecamatan Pleret. Membawahi Desanya? 4 desa. Oh, membawahi 4 desa ya. Berarti pendamping kecamatan. Iya. Padahal pendamping desa. Pendamping lokal desa. Oh, pendamping lokal desa ya di kecamatan. Desa apa aja Pak? Pertama desa Citeko Kaler, Citeko Kaler, Liung Gunung, Linggarsari. Liung Gunung, dan Linggarsari. Sinangsari. Sarang? Sinangsari. Sinangsari ya. Oke, mantap lah. Ini adalah
orang-orang yang sangat luar biasa ya. Tentu nanti kita akan berbicara mengenai tentang potensi yang ada di desa ya Pak ya, betul seperti ada Pak Arif tadi, kita sudah berkenalan dengan beliau, dan juga ada Pak Deden. Saya informasikan juga untuk kemudian penonton PCH Purwakarta Creative Hub bahwa Purwakarta, Kabupaten Purwakarta sekarang masuk nominasi Pesona Indonesia, yang dimana yang masuk dalam kategori Pesona Anugerah Indonesia ini adalah oleh-oleh yang kemudian atau cenderamata yang ada dari Kabupaten Purwakarta, yaitu menong. Nah, jadi nanti mohon kemudian bisa dibantu setiap hari 1 SMS barangkali untuk mendukung menong ada di kancah nasional, yang dimana ada di penganugerahan Pesona Indonesia. Caranya nanti bisa saya akan share di bawah sini untuk kirim SMS atau klik di salah satu aplikasi di Play Store. Bisa juga kemudian kita vote melalui aplikasi yang kemudian nanti kita akan informasikan, dan juga SMS ke nomor yang kemudian nanti kita akan informasikan juga. Dan itu salah satu informasi bahwa Purwakarta di Dispora Parbud bidang pariwisata menjadikan Galeri Menong, menjadikan menong itu sendiri sebagai oleh-oleh kebanggaan Purwakarta untuk kemudian masuk nominasi Pesona Anugerah Indonesia di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu salah satu kebanggaan. Mudah-mudahan masuk juara 3 besar lah Pak, biar dapat penghargaan lagi. Karena bentuk menongnya sangat unik, tidak ada di kabupaten kota lain ya, karena oleh-oleh khas emang harus seperti itu. Jadi ada 2 muka ya Pak. Tahu menong Pak? Nah, seperti apa tuh menong Pak? Menong itu yang kalau misalkan kita keluar dari tol Ciganea, itu kan ada tuh di Ciganea tuhnya patung di sebelah kanan sebelah kiri yang 2 muka. Nah, itu tuh menong. Jadi menong itu artinya 2 muka gitu. Menong itu cantik sebetulnya. Jadi karena dekat sama menor gitu ya. Jadi ada dua muka. Nah, berkaitan dengan tenaga ahli nih Pak, berarti kan ada banyak ya Pak, ada 6 ternyata ya. Dan yang dari 6 itu dikoordinatorin lagi ataukah langsung di bawah provinsi atau di bawah Kemendes Pak? Nah, dari 6 tenaga ahli ini di tingkat kabupaten ya, ada koordinator kita atau konsultan di atasnya yang namanya KPW. Apa itu KPW? Konsultan pendamping wilayah, itu di tingkat provinsi Jawa Barat. Oh, konsultan pendamping KPW. Wilayah ya. Di KPW juga ada terdiri dari beberapa tenaga ahli. Kemudian di atas KPW ada di pusat ya, di Kementerian Desa. Ya. Jadi kita dikontrak oleh DPMD Provinsi Jawa Barat ya, kepanjangan tangan DPMD Provinsi Jawa Barat itu kepanjangan tangan dari Kementerian Desa gitu. Oke. Ada lagi ya di atasnya itu langsung di bawah KPW namanya. Ya, di atas KPW ada Kementerian Desa. Oh, langsung di Kemendes. Atau ada konsultan pusat juga ada di bawah Kementerian Desa. Oh, ada ya? Manas Manajemen Nasional. Oh, Manajemen Nasional. Oke. Program-program yang sedang berjalan Pak di ranahnya KPW sampai ke tenaga ahli yang 6 tadi yang sedang berjalan sekarang apa saja barangkali Pak, dan juga yang sudah terlaksana apa saja, dan yang akan mau dilaksanakan atau yang belum tercapai itu apa saja Pak sebetulnya yang kemudian menjadi garapan dari tenaga ahli di desa itu sendiri Pak, sebagai informasi ke teman-teman PCH. Oke. Program P3MD ini mulai masuk ke Kabupaten Purwakarta itu tahun 2016. Oh iya, betul. Sudah 4 tahun berarti ya? 4 tahun, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun, betul. Sekarang 2016, masuk. Kita 2016 itu bulan Maret, kalau saya bulan Maret direkrut masuk 2016. Nah, ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan ya, diantaranya kegiatan rutin seperti pendampingan tentang perencanaan pembangunan di desa. Ya. Gitu.
proses pelaksanaan musyawarah di desa kita dampingi, kemudian Mingguan berarti ya, acara-acara mingguan nah, gitu ya. diantaranya kita teman-teman gitu. Acara mingguan tuh diinisiasi oleh siapa sih? Oleh pendamping atau oleh pimpinan daerah Kabupaten Purwakarta? ya itu minggon oleh pimpinan daerah Kabupaten Oh Purwakarta. gitu ya. Di kabupaten kota lain mah nggak ada mungkin ya. Nah, itu mungkin kekhasan juga. Oh, kekhasan Kabupaten juga ya, Purwakarta. yang kemudian Cuman kita memang, miliki. teman-teman pendamping desa ikut serta hadir, kemudian ikut serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut. Oke. Gimana Nah, Pak? Kemudian ada lagi kegiatan pembentukan BUMDesa yang sebelumnya hanya ada beberapa BUMDesa di Kabupaten Purwakarta. Ya. Nah, setelah di tahun 2017 pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta juga mempunyai kebijakan tentang pembentukan BUMDesa. Akhirnya di 2017 masif desa-desa membentuk BUMDesa, nah didampingi oleh teman-teman pendamping di Kabupaten Purwakarta. Ya, kemudian kita juga mengawal kegiatan dana desa, ya seperti perencanaannya, kemudian proses pendampingan penyusunan kegiatan perencanaannya dan lain sebagainya itu kita dampingi di tiap desa. Nah, kalau sekarang tahun-tahun ini ya kita lebih difokuskan ke pencegahan dan penanganan COVID-19. Fokus apa ya di di COVID? tahun ini. Ada beberapa yang belum terrealisasi Pak. Atau misalkan gini, kalau misalkan setiap tahun itu ada tematiknya, misalkan peningkatan infrastruktur kah, atau kemudian peningkatan sumber daya manusianya, peningkatan ekonomi desanya, ada nggak sih Pak? Nah, di kita ada yang namanya IDM. Apa itu ide? IDM itu Indeks Desa Membangun, yang menjadi alat ukur kemandirian desa. Nah, Oke, seperti apa itu? ada beberapa kategori desa di dalam IDM tersebut. Pertama ada yang disebut dengan desa sangat tertinggal. Yes. Ya, Oh, berarti ada beberapa variabel yang harus diisi ya, Nah, indikator gitu. oleh desa itu sendiri. Nah, ada yang namanya desa tertinggal, kemudian ada desa berkembang, ada desa maju, dan yang paling bagus adalah desa mandiri. Oke. Nah, dari tahun ke tahun alhamdulillah terjadi beberapa perubahan dan terjadi beberapa perkembangan yang sangat bagus. Di awal-awal Kabupaten Purwakarta ada desa sangat tertinggal. Cuman di akhir tahun 2020 ini sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal. Ah, indikatornya apa tuh Pak? Nah, itu. Desa sangat Indikator yang tertinggal tadi. tuh. Nah, yang tadi disebutkan ada indikator ekonomi. Ekonominya harus gimana sih Pak? Nah, ekonominya ya Ekonomi seperti apa kalau misalkan kategori desa itu tertinggal, sangat tertinggal? nah diantaranya desa mempunyai BUMDes, kemudian tadi ya ekonomi kreatif di masyarakat. Enggak, maksudnya produk desa yang lokal. sangat tertinggal itu indikatornya apa? Nah, desa yang sangat tertinggal mungkin tadi ketiga Komponen, indikator ya, ada ekonomi, kemudian ada lingkungan, ada sosial, itu ketiga-tiganya lemah. Oh gitu. Nah, Ah, kalau ketiga-tiganya lemah ini otomatis menjadi desa sangat tertinggal. tertinggal dan itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada di Lampung Kabupaten ya? Purwakarta. Oh, Iya. keren. Bahkan luar biasa. sekarang di Kabupaten Purwakarta sudah mempunyai desa mandiri. Oke, desa mana aja tuh Pak? Nah, ada desa Cikopo. kemudian- Kemandiriannya atas dasar apa saja? Nah, atas dasar tadi peningkatan dari sisi ekonomi, kemudian Ada. dari sisi lingkungan dan dari sisi sosial itu Oke. peningkatan. Ada apa saja itu Pak di sana? Nah, di Cikopo. sana perekonomiannya cukup baik, kemudian PADes aset desanya cukup baik, kemudian dari sisi infrastruktur itu hampir bagus semua. Kemudian Kecamatan dari sisi Bungur sosial- Sari ya? Kecamatan Bungur Sari semuanya. Oh, dekat dengan kawasan. Nah, itu dekat dengan kawasan industri. Iya, iya. Yang kedua ada lagi desa mana? Ada desa Cikopo, Desa Cikopo dan desa Cibungur. desa Cibungur. Nah, Dua ya? Ya, ada 3. Oh, satu lagi? Satu desa Bungur Sari, ya. Aha. Kemudian desa Cikopo. Cikopo dan desa Cibungur. Cibungur. Ya. Oh, didinya kene, Pak. Semuanya di kecamatan Bungur Sari gitu. Nah, mungkin target kita ke depan, Ya, tahun betul. depan. Bagaimana tuh biar Bertambah bisa lagi. mendistribusikan Nah. desa mandiri itu? Nah, Peran pendamping desa di mana tuh, Pak? Baik. Untuk menjadikan desa scale up, menaik statusnya dari mulai desa sangat tertinggal, kemudian tertinggal, kemudian bisa menjadi desa mandiri. Gimana tuh, Pak? Nah, desa tertinggal,
desa sangat tertinggal, kita kan melakukan penilaian. Ya, betul. Di setiap tahun kita melakukan penilaian. Nah, kita punya data-data. Kalau misalkan desa tersebut lemahnya dari sisi ekonomi, nah kita akan mendorong desa tersebut supaya meningkatkan ekonominya. Oke, dengan cara apa tuh Pak Nah, dorongannya? misalkan- Stimulusnya. Nah, misalkan desa tersebut BUMDes-nya kurang aktif, kita dorong desa tersebut supaya BUMDes-nya aktif, kasih permodalan melalui dana desa sehingga Ya. BUMDes-nya aktif Ah. dan bisa menghasilkan PADes. Gitu. Oke, pendapatan anggaran desa. Nah, Oke. gitu. Kalau misalkan ada desa yang kurang dari sosialnya, Mhm. seperti pencegahan bencana kurang, kemudian dari sisi faktor penanganan limbahnya kurang, misalkan. Nah, kita dorong desa untuk menganggarkan atau untuk lebih memfokuskan program-program di desanya pada sisi kegiatan sosial tersebut. Oke. Yang ketiga tuh indikatornya? Lingkungan. Oh, lingkungan. Kalau misalkan lemah lingkungan, ya kita dorong desa bahwa Lingkungan lemah itu seperti apa, Pak? Nah, seperti ya lingkungan Atau lingkungan yang bagus itu seperti apa? Nah, lingkungan yang bagus otomatis infrastrukturnya semuanya memadai. Oke. Nah, sudah tidak ada jalan becek, ya, sudah tidak ada jalan becek. Kemudian ya pokoknya Tapi secara kalau misalkan dari kesejahteraan masyarakatnya gitu ya, dari keamanan, keterjaminan amanannya, itu masuk indikator nggak Pak? sosial. Oh, masuknya ke Ah, sosial. iya. Jadi kalau misalkan di desa itu terasa aman gitu ya, nyimpen motor, aya kuncian di dinya jagagen 2 hari mau hilang gitu ya. Iya. Berarti udah aman gitu ya. Iya, iya, itu iya, masuk sosial. salah satu inilah ya indikator. Oke Pak, itu keren ya Pak ya. Salah satunya sebagai informasi juga bahwa kita DPMD bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Purwakarta membuat semacam e-commerce atau marketplace, toko online yang kemudian dibalut dengan website desa Pak. Jadi website desa yang kemudian diajukan ke Kemenkominfo melalui Diskominfo Kabupaten Purwakarta, yang dimana nama desa.desa.id. Sekarang hampir 80% dari 183 desa sudah mulai rampung untuk kemudian pembuatan aplikasi website desa di masing-masing desa di Kabupaten Purwakarta, dan isinya bukan hanya sebatas company profile desa saja, melainkan ada tadi marketplace atau e-commerce. Jadi BUMDes dengan adanya website desa itu bisa kemudian menjual produk-produk yang ada di desa sebagai produk unggulan yang dimana bisa melalui online, karena sebagai solusi di kala pandemi sebetulnya itu menjadi sebuah gebrakan yang sangat luar biasa dari kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang tentu perlu didukung dan juga kita support bersama dari mulai tenaga ahli desa, pendamping desa, dari PLD dan yang memiliki kaitannya dengan desa. Yuk kita kemudian putarkan roda ekonomi desa sehingga bisa tumbuh berkembang menjadi lebih baik. Tentunya tadi salah satu indikatornya yaitu dari sisi ekonomi, dari sisi sosial dan juga lingkungan ya Pak ya, yang kemudian harus memiliki nilai lebih ya, sehingga bisa kemudian mudah-mudahan bisa 183 jadi desa mandiri semua ya Pak ya. Dan itu menjadi sebuah dorongan yang sangat luar biasa untuk tenaga ahli. Dapat reward baru nggak Pak sih kalau tenaga ahli kalau bisa menjadikan desa itu menjadi desa mandiri? Ya, rewardnya mungkin kepuasan batin. Oh, kepuasan batin ya. Siap, betul. Karena Ibu Bupati Kabupaten Purwakarta berharap one village, one product gitu ya. Jadi satu desa ada satu produk unggulan yang kemudian bisa diinformasikan ke halayak, atau kemudian juga one village, one destination. Jadi satu desa memiliki satu tempat destinasi atau tujuan wisata di desa tersebut. Nah, karena mau bagaimanapun juga dengan adanya produk unggulan, desa itu bisa terangkat di media sosial, di ekonomi, di sosial, dan juga di lingkungan itu sendiri untuk menjual produk
tersebut. Kemudian kalau misalkan pariwisata, mereka akan menata tempat wisatanya sehingga terciptanya lingkungan yang baik gitu ya. Salah satu gebrakan dari para pendamping desa gitu ya, harus memiliki peran yang sangat luar biasa berarti Pak di sisi itu, karena tidak bisa sendirian gitu, harus kemudian bentuk kolaborasi dan ekosistem. Nah, salah satunya kita coba mulai gerakan para pelaku ekonomi kreatif di masing-masing desa untuk mengisi produk-produk yang ada di website desa itu sendiri yang dikelola oleh BUMDes gitu ya. Nah, BUMDes itu yang kemudian nanti akan memasarkan, mendrop barangnya, mengirimkan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian kita kaitkan dengan pendamping desa, dan di sini kebetulan ada Pak Arif sebagai tenaga ahli pendamping desa di sisi pelayanan sosial dasar ya Pak ya, khusus untuk di pendidikan dan kesehatan. Oke, mantap. Tadi tuh dari Pak Deden tuh ingin bertanya apa sih Pak? Stunting ya? Stunting. Stunting itu apa sih Pak? Mungkin Pak Arif bisa menjabarkan. Stunting itu, atau Pak Deden punya gambaran apa stunting? Mungkin terkait mengenai stunting, kebetulan kita di KIM dapat informasi bahwa beberapa daerah atau daerah desa itu banyak yang memang tidak tepat sasaran. Banyak balita penderita yang kurang gizi tidak terakomodir atau tidak diberikan makanan tambahan sesuai dengan spek gitu ya. Nah, kemarin kita dapat informasi bahwa ada beberapa desa yang memang anak balita itu yang tidak tidak ada kegiatan yang memang tidak diperiksa oleh itu ada KPM ya, kalau nggak salah itu ada KPM. Nah, KPM sendiri karena memang pandemik, karena ketika itu informasi yang kita dapat dari KIM bahwa katanya tidak ada kegiatan posyandu, tidak ada penimbangan, otomatis di masa pandemik sampai saat ini tidak ada kegiatan KPM. Nah, barangkali KPM itu apa Pak? Kadar pembangunan manusia. Oh, ada itu ya. Ada, di lingkupnya di mana itu? Di desa, di dinas kesehatan atau di pendampingnya? Dari desa, dari desa. Inisiasi desa. Enggak, itu langsung ada instruksi, barangkali nanti Pak Arif sendiri yang bisa. Karena saya juga nggak paham kan. Karena saya kan sebagai dari KIM juga pengen mengklarifikasi apakah memang untuk penanganan stunting ini, karena yang kami tahu bahwa penderita si balita yang kekurangan gizi itu banyak yang memang kurang tidak menerima makan tambahan sesuai dengan formulasinya. Oh gitu. Kalau di banyak kalayak di desa-desa itu banyak yang tidak menerima. Bahkan ada beberapa masyarakat yang tidak datang ke posyandu karena memang anaknya itu mungkin kurang gizi, jadi malu untuk datang ke posyandu. Nah, barangkali upaya apa yang harus dilakukan? Nah, itu lebih jelas ya. Upaya apa yang akan dilaksanakan oleh TA PSD barangkali ini mah tepat banget berarti ya, karena Pak Arif ini di bidangnya. Barangkali Pak Arif nanti akan bisa menginstruksikan ke pendamping PDP dan PLD-nya barangkali. Oh iya. Sementara itu mungkin. Oke, mangga Pak Arif barangkali boleh share bagaimana sih kemudian mengatasi stunting mungkin itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian stunting. Atau mungkin ada pengertian lain dari Pak Arif, mungkin boleh share juga. Stunting itu lebih ke arah gagal pertumbuhan pada anak ya. Oke, itu pengertiannya. Pada anak itu pertama kan dilihatnya dari tinggi badan, kemudian dari asupan gizi juga gitu. Ya. Nah, untuk penanganan pencegahan stunting ya pemerintah Kabupaten Purwakarta juga sudah memfokuskan pada konvergensi pencegahan stunting. Bahkan dari tahun 2019 juga kita sudah kolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk konvergensi pencegahan stunting tersebut. Nah, kita pendamping desa selain teman-teman melakukan pendataan, kemudian melakukan advokasi terhadap desa untuk konvergensi pencegahan stunting, kita dibantu dengan KPM tadi. Oke, ya, nah itu sambil disampaikan Pak, KPM itu apa sih? Jadi ada kader pembangunan manusia. Oke. Nah, ini. Jadi kader pembangunan manusia ini relawan bentuknya. Seperti relawan
cuman mereka lebih difokuskan ke kegiatan pencegahan stunting tersebut. Oh, khusus ya? Nah, khusus Aha. kader-kader yang nantinya akan melakukan pendataan bila mana ada balita yang kurang gizi, atau bila mana ada balita yang terindikasi mungkin ya, ada terindikasi stunting. Nah, mungkin itu bisa sesegera mungkin dilakukan pencegahan. Oke. Nah, kalau misalkan ada, nah kita dorong di desa tersebut untuk menganggarkan dari anggaran desa untuk kegiatan pencegahan stunting tersebut. Oh, ada ya? Ada, Bisa dilakukan bisa, demikian. ya. Yaitu bisa melalui dana desa ataupun dana apapun yang memang ada di desa. Nah, biasanya kita karena pendamping desa, kita dorong dari dana desa supaya desa-desa tersebut kalau misalkan di desanya ada penderita stunting gitu ya, atau ada tadi ya, kalau misalkan ada yang kurang gizi, ya kita bisa dorong untuk melakukan kegiatan pencegahan stunting atau penambahan gizi untuk balita di desa Dengan anggaran yang diberikan cuma-cuma dari desa. Nah, itu mungkin bisa terencana oleh desa. Kalau misalkan tergantung jumlah ya. Betul. Kalau misalkan ada di desa 10 orang, nah mungkin disesuaikan dengan kebutuhan. Itu kan pencegahan stunting bisa kita support dengan pemberikan makanan tambahan atau pemberian makanan yang memang kualitas gizinya baik, bisa susu yang memang kandungan gizinya baik gitu. Atau dengan alat ukur pencegahan dini ya. Kalau di kesehatan itu biasanya disebut dengan tikar ukur untuk pertumbuhan Bayi. anak. Oh, tumbuhan anak ya. Gitu. Iya. Bisa kemudian diarahkan ya Pak ya. Nah, itu gimana tuh Pak untuk kemudian pencegahan stunting? Kan kalau bermain anggaran kan lama tuh. Stuntingnya karek kapan dah kamari gitu ya. Anggaran kudu tahun payun kaburu iya. Ya. Atau ada alternatif lain, tapi berkaitan dengan tadi Pak Deden menanyakan bahwa data real yang kemudian ada nanti minta konfirmasi tadi dari Pak Deden ke Pak Arif, apakah masih ada data stunting di Kabupaten Purwakarta dan di desa mana, atau pencegahannya sudah sejauh apa, penanganannya sudah sejauh apa gitu. Sebagai informasi saja Pak, bagi teman-teman PCH yang mungkin ada yang memiliki rezeki tambahan lebih itu Pak, bisa kemudian kita tampung untuk kita berikan, disalurkan ke para pendamping desa. Kan ini sangat luar biasa juga ya, kita bisa beramal di media ini gitu ya. Dan kalau ada datanya sudah terinformasikan langsung oleh tenaga ahlinya, nanti kan bisa tepat sasaran gitu, yang kemudian bisa kita salurkan kepada objeknya yang tepat. Boleh share Pak barangkali? Oke. Nah, tentang data di tahun 2020 ini kita sedang melakukan masih proses pendataan gitu ya. Masih proses pendataan. Cuman kalau kita lihat di data-data sebelumnya, untuk pada posisi stunting yang sebenarnya mungkin menurut saya itu tidak ada. Oh, tidak ada ya? Oh, kalau berarti ada stunting yang sebenarnya. Kalau stunting itu kan gagal tumbuh, kurang gizi yang sangat luar biasa gitu. Nah, kalau dikategorikan penyakit itu penyakit apa tuh Pak? Kalau penyakit ya lebih dekat dengan kurang gizi aja gitu. Kurang gizi ya? Ya, Kurang gizi itu indikatornya gizi, gimana? Kemudian gagal tumbuh ya. Oh, gagal. Postur tubuhnya tidak sesuai dengan perkembangan Usia. yang seharusnya. Ya betul. Gitu. Tidak relevan dengan usia ya. Nah, gitu. Jadi pendek lah gitu ya, pendek, kermah pendek, kurang gizi. Nah, gitu kan. Itu pencegahan stunting. Nah, kalau cara penanganan kita yang sudah dilakukan mungkin itu di Dinas Kesehatan juga sudah terbiasa untuk menangani tersebut. Ketika ada anak yang terindikasi. Nah, kalau yang terindikasi itu memang ada gitu ya di Kabupaten Purwakarta, yang terindikasi itu ada. Cuman Dinas Kesehatan mungkin yang lebih paham dan yang lebih mengerti tentang ini melakukan pencegahan dengan segera memberikan makanan tambahan Ya. ketika anak terindikasi stunting gitu ya. Nah, kemudian pemerintah Kabupaten Purwakarta mungkin dengan melalui Dinas Kesehatan juga melalui kader-kader posyandu yang ada di bawah dan termasuk juga KPM mendorong
supaya memberikan makanan tambahan yang memang gizinya sangat baik gitu. Yes, betul. Langsung berarti dari Dinas Kesehatan juga Ya. ada ikut serta ya, Pak ya? Ya. Ikut peran. Berarti nanti boleh dicek ulang Pak Deden, barangkali datanya ternyata keliru dan ternyata tidak ada datanya. Dan kalau misalkan ada, mungkin bisa konfirmasi Ya. ulang bahwa itu termasuk kategori stunting ataukah bukan. Nah, mengenai tentang ini, Pak, apabila kemudian masyarakat ingin membuat semacam taman bermain atau jadi kemarin itu ada di di desa Bunder, salah satu desa Bunder yang dekat dengan jembatan tol yang di mana itu salah Eurih ya atau gimana daerah situ itu ada salah satu masyarakat yang ingin kemudian dibangun di pelatarannya itu di situ tuh sebagai taman gitu. Jadi kemudian anak-anak bisa membaca di situ. Nah, mengenai tentang anggaran dana desa, apakah itu bisa langsung dari masyarakat ke desa atau harus ke DPRD untuk menggunakan kegiatan aspirasi dewan, ataukah bisa langsung dari masyarakat laporan ke desa dan atau ternyata itu emang tidak bisa atau bagaimana gitu, Pak? Untuk membuat taman ya. Ya, harapan masyarakat yang mungkin ingin tampung, dilayani apabila relevan dengan pembangunan desa dengan dana desanya, ketika itu bisa dengan cara apa dan seperti apa caranya apabila ada aspirasi langsung dari desa untuk bisa sharing dengan menggunakan anggaran dana desa, atau tidak bisa sama sekali atau bagaimana gitu. Silakan, Pak. Ya. Gus Menteri ya atau Pak Menteri Desa, Desa Pak Abdul Halim, beliau mengatakan dana desa itu boleh untuk apa saja. Oh gitu ya. Ya, sebesar kecuali yang dilarang. Jadi, boleh untuk apa saja kecuali yang dilarang. Oke. Ya, jadi pada prinsipnya dana desa itu pada prinsipnya tadi boleh digunakan untuk apa saja untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat gitu ya. Nah, seperti prioritas ada di Permen Desa ya, untuk prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021 itu lebih difokuskan pada SDGs desa. Apa itu SDGs desa? Ya. SDGs desa ini SDGs desa ada 18 lokus untuk kegiatan-kegiatan SDGs desa. Oke, Di itu antaranya penting. Boleh, Pak. ada kesehatan, ada pendidikan, kemudian ada demokratisasi desa. Demokratisasi desa itu apa, Pak? Nah, seperti proses-proses kegiatan musyawarah di desa. Oh gitu ya. Kegiatan-kegiatan disupport ya. Nah, kemudian ada juga tentang kesehatan. Nah, bila mana taman tersebut mendorong untuk kesehatan masyarakat di desa, nggak salah itu untuk dibangun. Oh, bisa ya. Bisa didanai oleh dana desa untuk penunjang kesehatan. Apalagi kalau misalkan taman tersebut menghasilkan sesuatu yang bernilai rupiah buat desa, nah itu bisa dilakukan. Why not ya? Nah, Kenapa tidak? Ya. Ya, seperti Berapa aja tuh, Pak, dari 18 itu? 2021 lokusnya selain tadi kesehatan, apalagi, Pak? ada kesehatan, ada tentang pendidikan, kemudian ada tentang keadilan di masyarakat, kemudian demokratisasi desa, kemudian ada kedaulatan desa. Oke, gitu ya. mantap, lanjut. Pak. Kurang lebih ada 18 SDGs desa gitu. Saya kurang paham. Ya. Ada 18 lokus yang kemudian Ya. tahun 2021 akan difokus. Dan itu sepertinya semua yang menjadi harapan bisa masuk ya. Ya. Oke, itu gambaran bagaimana porsi tenaga ahli ya, Pak ya, mendampingi desa sampai kemudian bisa terbentuk menjadi desa mandiri, dan juga tahapan-tahapan masyarakat untuk mengajukan, Pak, aspirasi itu bagaimana sih caranya? Apakah langsung ke desanya ataukah harus ke pendamping desanya ataukah melalui media mana itu ya? Atau kumaha kepala desa we. Ayo mah lain saudara. Atau gimana, Pak? Ada nggak sih mekanisme hal semacam itu yang kemudian bisa kita sharing? Ya. Di desa ada yang namanya musdes ya. Musdes. Musyawarah desa. Oke. Nah, itu bisa dijadikan media aspirasi masyarakat untuk mengajukan kepentingan
atau kebutuhan yang ada di Desa. masyarakat di desa. Masyarakat desa ya, betul. Jadi melalui proses musyawarah desa. Nah, proses musyawarah desa tersebut kemudian didokumenkan gitu melalui ada RPJMDes, kemudian ada turunannya ada RKPDes yang pada akhirnya menjadi APBDes. Oke, betul. Jadi media aspirasi masyarakat untuk mengajukan kegiatan pembangunan atau untuk mengajukan kegiatan program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu medianya Musdes, musyawarah desa. Dan itu ada di acara Minggon. Bisa. Atau belum tentu? Oh, bisa jadi ya di situ. Di acara Minggon. Oke, berarti kita sebetulnya sudah ada ya difasilitasi. Kalau misalkan ada masyarakat yang ingin memiliki aspirasi terhadap lingkungan di desanya, bisa ikut urung rembuk berarti ya di Minggon. Barangkali nanti bisa ada sharing mengenai pembangunan di desa jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang nanti ke depannya. Oke, sip, mantap, luar biasa. Nah, kalau misalkan kita berbicara dengan Kim nih, Pak, ada kaitannya nggak sih? Ya, atau ada sesuatu yang bisa kita kaitkan antara kelompok informasi masyarakat dengan binaan dari Diskominfo Kabupaten Purwakarta dengan pendamping desa itu sendiri, gitu. Nah, kaitannya seperti apa? Bentuk kolaborasinya mungkin seperti apa yang mungkin bisa dilakukan bareng-bareng, gitu. Ya, sip. Selamat datang, Pak Puji. Mantap, luar biasa. Sehat ya, Pak ya? Ngobrol-ngobrol lagi nih Pak bersama PCH Purwakarta Creative Hub. Kemarin kita sempat ngobrol dengan Pak Puji mengenai literasi ya Pak ya, dengan Bu Ika. Ini belum naik nih. Nanti kita naikkan edit selesai lah perkara semua ya. Kebetulan kita ada kedatangan tamu nih Pak Puji dengan Pak Arif. Mungkin kalau misalkan dari pendamping desa secara struktural Pak Arif atasannya Pak Puji berarti ya. Dalam kerja betul. Kita harus berjenjang berkoordinasi ya Pak ya sampai dengan anggaran itu cair untuk kemudian mendampingi desa. Siap. Pak Puji barangkali apa kabar, sehat? Sehat. Ada beberapa program yang kemudian bisa kita sharingkan di teman-teman PCH. Ya, terima Bangga. kasih. Selamat datang Pak Arif selalu koordinator tenaga ahli TPP P3MD Kabupaten Purwakarta atas kehadirannya. Kebetulan hari ini tadi saya koordinasi dengan Diskom membuat planning tentang FK Forum Komunikasi Kelompok Peduli Masyarakat, dan kebetulan saya selaku Ketua FK Kabupaten Purwakarta, Pak Febi Sekretaris dari FK, kita menyampaikan bahwa untuk tahun 2020 memang karena pandemi kita tidak bergerak secara masif, tetapi media tetap jalan, dan kita sampaikan untuk planning 2021 ada 3 program besar yang ingin kita sampaikan. Salah satu di antaranya networking. Jadi saya sampaikan juga networking itu apa, karena di Kim itu ada berkolaborasi dengan pihak yang lain, karena tidak mungkin Kim dapat bergerak sendiri, dan salah satu di antaranya networking itu kita tadi juga saya sampaikan sebagai program kita akan berkolaborasi dengan TPP P3MD. Karena apa? Jaringan P3MD itu udah sampai desa. Terus kita juga akan berkolaborasi dengan asosiasi BPD Kabupaten Purwakarta dalam hal bagi apa? Karena kita untuk tahun 2021 Kabupaten Purwakarta seperti yang tadi saya dengan Pak Febi sudah menyampaikan, desa digital itu akan betul-betul bergerak, karena sekarang itu hampir 101 desa sudah ada web desanya, tetapi memang belum optimal. Dan kita dari FKKIM selaku kelompok informasi masyarakat, kalau bahasa biasa nama jurnalis masyarakat lah, kita bukan wartawan tapi dapat menyampaikan informasi, dapat mengekspos apa yang ada di desa, apa yang ada di kelurahan, apa yang ada di kabupaten dengan 2 arah Pak. Jadi jembatan penyampaian informasi dari masyarakat apa yang diharapkan, dan jembatan penyampaian apa program yang dari pemerintah. Dan kebetulan kita harapkan untuk tahun 2021 kita akan berkolaborasi dan ekraf juga, dan salah satunya sekarang berjalan podcast, kolaborasi podcast antara Komite Ekonomi Kreatif dengan FKKIM, dan kita harapkan dengan
P3MD berlanjut Pak, dan alhamdulillah jenengna lah gitu. Kalau Porta itu Pak Febi setara dengan kepala dinas. Oh, mantap. Setara kepala dinas bisa ditegur juga oleh Porta, bisa koordinasi juga, sehingga bahkan Porta itu bisa bersama TA bisa merumuskan perbuk tentang desa itu, tenaga ahli yang berdiskusi. Nah, FKKIM itu ingin memanfaatkan Pak. Memanfaatkan dalam tanda kutip. Nah, memanfaatkan jaringan yang sudah ada di Bapak, bisa kita ekspos Pak. Ekspos tuh karena selama ini apa sih dana desa dipakai apa sih? Karena emang kurang diekspos di media sosial oleh rekan-rekan pendamping secara khusus gitu. Nah, kita terbentuknya FKKIM juga Pak dulu karena hal itu. Pada satu forum pertemuan TPID waktu itu ada satu pendamping yang menyampaikan, ini desa saya di KDSnya bagus, pembangunannya bagus, tapi kok nggak ada media yang mengekspos. Tapi lamun aya naon saeutik gitu ya, eta nu ngaripuhkeun nanti banyak. Disitulah akhirnya terbentuklah FKKIM untuk mendorong Potensi-potensi yang bagus. Ya, bagus. Dan kebetulan saya dan Pak Febi yang dikirim ke Bandung untuk membentuk dan kita sudah tahu. Dan istilahnya informasi-informasi yang di desa, jaringan-jaringan pendamping yang ada di Kabupaten Purwakarta, karena Kabupaten Purwakarta biasanya juga punya ciri khas tersendiri lah, seperti Menong tadi ada Minggot. Kolaborasi inilah yang kita harapkan KIM dan pendamping desa bisa mengekspos bersama. Kita di medianya bisa membantu juga secara seperti acara gini, di KIM-nya juga di medianya, atau nanti webnya gimana sih cara membuat web, gimana cara membuat edit video untuk rekan-rekannya. Dan target 2021 Diskominfo itu mengharapkan, bahkan Bupati juga mengharapkan sistem informasi desa dengan ada web desa itu udah sampai di desa. Jadi selain desanya punya web, masyarakatnya juga peduli terhadap informasi yang ada di desa. Yang ada di desa sendiri dengan membuat apa nih Pak, Bu, kita punya foto ini, sok masukin di website. Nah itu masyarakat. Nah kita anggap itu kelompok informasi masyarakat. PKK-nya itu kelompok informasi masyarakat juga. Sejauh ini bagaimana nih Pak Puji mendorong masyarakat agar memiliki rasa kepemilikan mengenai tentang informasi itu sendiri Pak kepada masing-masing masyarakat yang ada di desa. Nah sehingga masyarakat bisa lebih aware lagi, bisa lebih peduli lagi mengenai tentang apa informasi yang ada di desa gitu. Jadi sehingga kan orang lain mana tahu gitu ya, desa di Kabupaten Purwakarta ada 183 desa dan yang memiliki potensinya itu apa saja. Nah, bagaimana kemudian mendorong masyarakat desa untuk menginformasikan potensi yang ada di desa itu sehingga mereka bisa menjadi salah satu salah satu penggerak untuk kemudian menyampaikan informasi di media game atau di media website desa itu sendiri. Jadi itulah yang sebagai planning 2021 Pak Ya, Arif, betul. yang tadi saya sampaikan di dinas. Saya juga sudah koordinasi dengan Pak Yudi. Oh, Pak Yudi. Pak Yudi mana? Pak Yudi itu adalah komite yang menyusun nanti dewan koordinat. Nanti Purwakarta ada dewan Kehormatan. Ekonomi Kreatif Kabupaten Purwakarta. Yes, betul. Dan saya diminta menjadi salah satu di dalam Iya. referensi Pak Febi sebagai Dewan Pengarah Media Masyarakat, Ekraf dan Masyarakat. Dan itulah saya kemarin Pak Febi ingin mengolok Pak Arif selaku itu. Jadi kita bisa kolaborasi bersama Pak. Misalnya kalau selama ini yang dipoto-foto itu apa, nanti web desa ada apa sih yang harus dimasukkan di web desa, terus foto-foto pembangunan apa, video-video apa. Dan insya Allah kita tahun ini akan membuat reward kepada KIM yang sudah berjalan, dan akan ada penghargaan dari FKKIM dan Diskominfo. Oh ini yang sudah aktif gitu. Itu Pak. Mungkin jadi istilahnya mah bukan berarti kita itu cukup kepala desa informasi kita enggak. Kita
menyampaikan apa yang ada, tapi emang itu betul ada. Bumdesnya bagus tapi jarang diekspos di media, karena yang namanya good news itu terlaku di media mah. Jadi bad news is good news. Nah, kita siap berkolaborasi. Desa mana sih yang bagus? Nanti Bapak misalnya Pak Puji dengan Ekrab ini yang kepala desa yang bisa kita ekspos, bisa di medianya atau nanti di media webnya sendiri. Kita siap untuk kata dasarnya pemberdayaan, bagaimana sih cara mengedit, bagaimana cara membuat foto gitu, Pak Hari. Siap, itu gambaran barangkali mengenai tentang potensi yang dimiliki oleh KIM ya Pak ya, yang dimana sudah sampai dengan hampir 80% desa di Kabupaten Purwakarta sudah ada anggota KIM ya Pak ya, atau sudah 100% sebetulnya belum, ya? Oh belum ya? Tapi potensi yang udah ada itu sebetulnya KIM. Yes, betul. KIM. Nah, bagaimana mengambil yang suka menyampaikan informasi yang tadi? Betul. Menyampaikan informasi itu masyarakat, cuma yes, belum betul. ter-SK-kan, belum terkoordinir. Aha. Bagaimana sih caranya? Gambaran tadi Pak Febi bilang betul. Ada satu masyarakat yang ingin membuat taman, itu sebenarnya kelompok informasi masyarakat yang ingin membuat taman yang nanti bisa disupport oleh guru literasi. Itu tamannya ingin ada buku atau itu banyak sekali sebetulnya ya kegiatan potensi ekosistem Pak ya. Banyak yang bisa dibantu oleh dari betul. Nah itu gambaran potensi Pak Arif, barangkali bagaimana nih kita mensinergikannya dengan kemudian pendamping desa di 6 sektor yang kemudian ada di desa, dengan potensi-potensi yang dimiliki dari Purwakarta Creative Hub, kemudian dengan forum koordinasi kelompok informasi masyarakat sendiri. Nah, dengan pendamping desa, sarannya bagaimana nih menurut Pak Arif, bagaimana untuk mengintegrasikannya ya? Di sisi mana aja sih gitu? Menurut saya sangat sinergi banget jika terjadi kolaborasi informasi. Kita PCH, Traskim, yes betul. Keterkaitan di mana? Kalau misalkan, jadi ini itu adalah salah satu program dari 2 kementerian juga sama. Kalau misalkan ekonomi kreatif itu di bawah di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, kalau misalkan KIM itu ada di bawah binaannya Kemenkominfo. Jadi punya kemudian komunitas-komunitas penggerak di bawahnya untuk kemudian memberdayakan potensi masyarakat yang ada di kabupaten kota di sana. Dan kita sebagai koordinator kabupaten kota bagaimana menggerakkan potensi itu yang ada di potensi desa gitu. Bagaimana ekonomi kreatif itu kalau misalkan kita sharing, tidak semua ekonomi yang memutar roda ekonomi itu dikategorikan sebagai ekonomi kreatif. Tidak semua kreativitas juga menghasilkan roda ekonomi. Nah, yang memiliki keduanya itu menjadi kategori ekonomi kreatif. Jadi tidak semua UMKM itu adalah ekonomi kreatif. Jadi ada kemudian 17 subsektor yang menjadi pemilah di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terkategori sebagai ekonomi kreatif. Nah, di mana kalau misalkan UMKM-nya bakso, tukang bakso itu adalah UMKM gitu ya. Tapi kalau misalkan bakso beranak itu adalah ekonomi kreatif gitu. Dijualnya secara online. Betul. Best knowledge sebetulnya, Mbak, yang kemudian menggunakan inovasi kreativitas itu tapi roda ekonomi. Teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna juga. Sarana podcast. Nah, saya itu di ekonomi di medianya. Kalau di ekonomi kreatifnya. Betul. Tapi di FKM-nya, SFKM-nya itu bedanya. Dan itu forum ini mau ketok Palu, belum ketok Palu, tak mau ketok Palu. Ketok Palu. Forum ekonomi kreatif Kabupaten Purwakarta. SK-nya nanti oleh Ibu Bupati sama Perbuk ekonomi kreatif. Nah, gedungnya itu yang mau dibangun, sedang dibangun sekarang di Bakorwil. Yang di Bakorwil belakang lapang tenis. Sebetulnya mah kalau Cirebon, Bogor itu sudah jadi, sudah rampung tahun ini. Lebih rileks ya ngobrol tanya. Keribu pusing.
yes, betul. Nah, kalau misalkan bangunannya itu sudah ada di Bakorwil, jadi sedang dibangun gitu. Dan akhirnya kita diminta untuk kemudian melakukan proses percepatan dengan para pelaku ekonomi kreatif, dikumpulkan dan memiliki afiliasi dengan pemerintah, sehingga bisa menjadi tempat ruang riungnya komunitas untuk berinovasi dan memiliki kreativitas. Nah, kalau misalkan hanya sendirian, kita sayang. Kalau makanya kita harus mengajak yang memiliki potensi, maka kita harus inventarisir potensi SDM sumber daya manusia di Kabupaten Purwakarta. Salah satunya kita dipertemukan dengan Pak Arif. Melalui Pak Puji. Pak Arif adalah koordinator pendamping desa nih, yang kemudian kita harus menggali ilmunya, menggali jaringannya, dan juga bagaimana kemudian kita bisa kolaboratif sehingga membentuk ekosistem di sana. Kalau misalkan kita punya produk, dipasarkannya kemana, porsi desa yang kemudian memiliki produksi ini mana aja, tentu kan data itu ada di pendamping. Dan ini menjadi gambaran Purwakarta Creative Hub bekerja sama dengan KIM sebagai kelompok informasi masyarakat yang literasinya sampai ke desa, dan gambaran KIM-nya juga kan oleh para pelaku pendamping desa gitu ya. Tentu mengetahui bagaimana kondisi desa realnya itu seperti apa sih, tanpa harus kemudian anggota PCH sendiri yang kemudian harus bahasa keren nama belusukan ke setiap desa. Kita tinggal tampung saja informasinya dari para penggawa-penggawa. Akhir juga tidak perlu bermodal dan ini baru beruji coba teorinya. Yes, betul. Teori podcast ini beberapa kita sudah naikkan beberapa produk, para pelaku ekonomi kreatif kita ajak discuss untuk menaikkan produk-produk mereka untuk kita iklankan dalam bentuk podcast ini. Nanti kan tentu akan sangat banyak sekali di desa yang memiliki potensi yang serupa seperti itu. Kita akan undang mereka untuk kita iklankan produknya di sini. Nanti kita naikkan di media sosial dan menumbuh kembangkan media PCH itu sendiri, didukung dengan kontennya dari potensi SDM yang ada di Kabupaten Purwakarta. Mereka diuntungkan karena semakin eksis produknya, semakin eksis jasanya. Media kita juga tidak sepi untuk kemudian ada di digital, di media digital gitu. Nah, semakin seiringnya besar tumbuh medianya di YouTube, di media sosial, di website, harapannya ya nanti bisa memunculkan revenue, value nilai rupiah yang kemudian bisa kita sharing profit setiap kali ada yang kemudian bisa kita sharingkan. Dari teman-teman Kim dan juga tenaga ahli desa ya, thank you so much for attention and hospitality, atas perhatian dan juga kemurahannya bisa hadir datang ke sini. Kita ngobrol-ngobrol bareng dengan PCH Purwakarta Creative Hub, yang dimana kita sedang membentuk komite ekonomi kreatif di bawah Ibu Bupati Kabupaten Purwakarta, surat keputusannya, dan mudah-mudahan lancar tahun ini kita bisa ditandatangan SK-nya. Dan sebelumnya terima kasih banyak Pak Arif. Kita mengharapkan 2021 kolaborasi dengan P3M dan tenaga siap. yang untuk kita fokus ya. Bisa mendukung Ekra, bisa dengan FKKIM, bisa berkolaborasi lebih lanjut gitu. Ya, betul. Itulah obrolan mengenai tentang potensi masyarakat yang ada di desa, dan tadi sebatas informasi mengenai tentang desa sangat tertinggal desa sampai dengan desa mandiri gitu ya, yang diinformasikan oleh Pak Arif. Dan kita di sini adalah membentuk ekosistem untuk menjadikan desa menjadi desa mandiri gitu ya, betul. Dan tahapan-tahapannya kita sama juga mendukung gerakan pemerintah ya Pak ya, untuk kemudian menjadikan desa di Kabupaten Purwakarta menjadi desa mandiri. Mungkin ada beberapa closing statement dari Pak Arif, silakan Bangga Pak. Siap. Untuk harapan terbesar kita Ya. bisa di tahun 2021 target jangka pendek aja gitu ya. Ada 8 desa yang kategorinya masih desa tertinggal. Mudah-mudahan kita semua bersinergi untuk meningkatkan
menetapkan desa yang tertinggal tersebut menjadi desa tertinggal. Sehingga di tahun 2021 nanti sudah tidak ada desa tertinggal. Yes, betul. Kita sudah melewatkan desa yang sangat tertinggal, tinggal kita lewatkan di tahun ini desa tertinggal menjadi desa tertinggal. Nah, kemudian tentang sinergis kita dengan beberapa media, diantaranya KIM, kita juga berharap banyak untuk ekspos desa-desa yang sangat berpotensi, karena di Kabupaten Purwakarta ini pasti banyak sekali desa-desa yang punya potensi. Saya yakin semua desa itu punya potensi, tidak mungkin desa yang tidak punya potensi. Toh di tiap desa punya potensi desa, yang namanya dokumen potensi desa. Nah, itu bisa dibantu ekspos baik dari sisi kegiatan pembangunan di desa ataupun dari sisi perekonomian di desa melalui BUMDes. Itu mungkin. Ya, sip. Kalau desa yang tertinggal itu di mana, Pak? Kalau boleh share. Kalau milih data dia. Siap. Mungkin closing dari Pak Puji. Ya, terima Siap, kasih. mangga. Kami dari Hakim Kabupaten Purwakarta, terima kasih atas dapat berkolaborasi dengan Ekrafnya, dengan P3MD. Diharapkan 2021 program desa digital dari kabupaten dapat disupport juga dari dana desa, dan kita Hakim dari informasi masyarakat desanya juga dapat berkolaborasi lebih baik dan lebih maju, sehingga yang tadi disampaikan dari tadinya tidak ada desa tertinggal tinggal 8, tahun berikutnya diharapkan tidak ada, bahkan desa berkembang. mandiri akan lebih Banyak. aja. Nah, dengan keterbukaan informasi dan ekonomi kreatifnya masuk di desa. Desa. Oke, sip. Thank you very much buat teman-teman yang sudah nongkrong bareng di acara di YouTube channelnya PCH Purwakarta Creative Hub. Welcome back. Kita akan kembali lagi di obrolan yang sangat luar biasa dan seru dengan para narasumber yang sangat memiliki kompetensi di bidangnya. Oke, terima kasih atas yang sudah nonton. Thanks for watching and don't forget like and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PCH. Sip.